Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Sultan Nasrullah dengan NIM 23522421 SV 23692. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk uh, kegiatan praktik di uh, mata praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut yang mana sudah masuk ke acara 10 yang berjudul React Native Create Rate Update Delete pertama, yang mana pada kegiatan kali ini berfokus pada pemahaman dasar hingga implementasi langsung dari konsep CRUD, yaitu Create Rate Update Delete, yang mana menggunakan React Native. Melalui kegiatan ini kita mempraktikkan bagaimana aplikasi mobile berkomunikasi dengan server menggunakan berbagai HTTP method seperti GET, POST, FETCH, PUT, dan DELETE. Penerapan keempat metode ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi modern karena menjadi fondasi utama dalam pengolahan data pada sistem berbasis API. Nah, selama kegiatan ini, kita mempelajari cara mengirim permintaan ke API, menerima respon, menampilkan data, serta memprosesnya kembali di bagian interface aplikasi. Latihan ini sekaligus melatih pemahaman mengenai struktur request, response, format JSON, serta cara menangani error ketika server tidak merespon dengan benar. Nah, bagian penting lain dari kegiatan ini adalah pembuatan form input untuk data lokasi, yang mana menggunakan React Native untuk tersambung ke Firebase Real-Time Database. Penggunaan Firebase memberikan pengalaman langsung terkait bagaimana data dikirim secara real-time dari aplikasi ke server tanpa harus mengelola backend sendiri. Pada tahap ini, kita mengimplementasikan form yang terdiri dari input, nama titik lokasi, koordinat, dan parameter pendukung lainnya. Komponen seperti text input, button, dan fungsi useState dipakai untuk mengatur perubahan data. Setelah itu, fungsi penyimpanan ke Firebase dihubungkan melalui konfigurasi Firebase config, sehingga kita dapat melihat secara langsung bagaimana data masuk ke database hanya dalam hitungan detik. Proses ini melatih pemahaman mengenai integrasi antara front-end mobile dan cloud database. Selain itu, kita juga mempelajari bagaimana menampilkan data yang sudah tersimpan menggunakan komponen section list. Komponen ini dipilih karena memiliki kemampuan menampilkan data dalam bentuk daftar yang terbagi berdasarkan kelompok atau kategori tertentu, sehingga lebih rapi dan informatif. Data hasil dari pengambilan Firebase atau API akan dipetakan ke struktur section list agar bisa memiliki header dan item yang tersusun dengan baik. Proses ini juga mengajarkan kita cara memformat data dari server agar sesuai dengan kebutuhan tampilan. Kita berlatih mengenangani perubahan data secara real time seperti ketika ada lokasi baru ditambahkan atau diubah di Firebase. Dengan demikian, kita memahami bagaimana sinkronasi data antara server dan aplikasi dilakukan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan uh, pemahaman yang sangat relevan dengan dunia pengembangan aplikasi mobil saat ini. Melalui latihan CRUD, yaitu Create, Write, Update, Delete, integrasi form ke Firebase, serta penampilan data menggunakan section list, kita dapat memahami alur lengkap mulai dari memasukkan data, mengirim ke server, menyimpan, dan hingga menampilkannya ke tampilannya. Kegiatan ini juga melatih logika pemrograman, ketelitian dalam penulisan kode, serta pemahaman teknis dalam menghubungkan berbagai komponen. Kegiatan ini sangat penting karena memberikan gambaran nyata bagaimana aplikasi mobil bekerja secara penuh, sehingga menjadi modal berharga untuk mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks ke depannya. Nah, dapat dilihat di sini saya menggunakan import React, React Native, Export untuk pembuatan uh, form input location-nya. Nah, di sini bisa terlihat untuk komponen-komponen yang saya gunakan dengan default koordinat itu Yogyakarta untuk titik awalnya. Jadi nanti langsung zoom di petanya itu Yogyakarta. Kita langsung saja npx export start untuk melihat hasilnya. Nah, ini merupakan hasil dari form input locationnya. Kita bisa menambahkan misalnya kita kos saya ya, kos gitu. Terus kita ambil GPS saya, maka dia uh, bisa langsung ke lokasi saya, tetapi sebentar. Nah, kita bisa menggeser ini ke lokasi yang kita inginkan. Nah, misalnya kita ke di sekitar sini, ke lokasi kos saya. Nah, dia bakal tersimpan. Kita tinggal klik simpan data, maka dia akan mengatakan localhost saya berhasil menyimpan data. Sepertinya tadi tidak bisa mengambil GPS lokasi karena tidak diizinkan. Saya sempat tidak mengizinkannya di sini, jadi tidak bisa mengambil lokasi saya. Nah, ini sudah ada. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.